Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini Cep Andi ingin memberikan atau berbagi ilmu bersama-sama sahabat-sahabat semua, dan saya sebagai pembawa acara. Di samping saya, beliau adalah guru saya, ayah saya juga, yaitu Bapak Ustadz Erlantan Fedi. Beliau diamanahkan sebagai pembina Baitul Quran Al-Quds, dan di samping saya juga ada Mang Sodikin. Beliau hadir insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala menjemput rezekinya yang ada di sini, yaitu di Lampung. Kita posisi berada di Lampung Utara, Desa Tanjung-Raja, Kecamatan Tanjung-Raja. Baik sahabat-sahabat, kita akan berbicara tentang tauhid ya, atau berbicara tentang tasawuf atau thariqah, seperti itu. Kita akan bicara tentang tauhid, dasar-dasar tauhid ya, bersama Bapak Ustadz Erlantan Fedi. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan, awal-awal penjelasan dulu ya. Gini, untuk Ustadz, Bapak tolong jelaskan definisi atau tentang arti tauhid, yang Bapak sering ceritakan ke Andi, tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang Allah semesta, tentang diri, bagaimana kita bisa bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan sifat-sifat Allah seperti apa, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, dengan izin Allah Jualla, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk membicarakan tentang hal kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan tadi mengenai tauhid, sesungguhnya awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah yang sesungguhnya, tentunya kalau kita ngambil dari kata mengenal Allah, kenal akan Allah Subhanahu wa taala, tapi dasar yang utama adalah iman, Islam dan iman. Karena dua-dua ini ada berkesinambungan. Iman, Islam, iman. Tentunya untuk iman tunduknya kepada akidah. Untuk Islam tunduknya pada syariat. Yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah ihsan. Ihsan ini adalah tunduk kepada akhlakul karimah. Oleh sebab itu kita membicarakan tentang iman. Iman, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin penuh percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan awal agama itu mengenal Allah. Makanya berkesempatan ini dikatakan bahwasanya malam ya'lam haqqur rabbi wa haqqur ruh wa kul jasad fala yusillu amaluh. Barang siapa tidak mengenal, tidak kenal yang sebenar-benarnya, tidak mengenal yang sebenar-benarnya Allah, yang sebenar-benarnya ruh,
yang sebenar-benarnya jasad, fala yusillu amalu, maka tidak sah amalannya. Nah ini perlu digarisbawahi. Kenal kepada Rabbi Tuhan, kenal kepada roh, dan kenal kepada jasad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah kenal dirinya, maka telah kenal akan Tuhannya. Yang pada hakiki kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Barang siapa telah kenal dirinya fana. Fana di sini bukan arti dunia yang fana, menghilangkan wujud diri dan perbuatan diri semata-mata wujudnya Allah. Perbuatan diri semata-mata perbuatan Allah. Maka telah kenal Tuhan yang kekal. Nah, inilah maka yang dikatakan untuk hakiki mutlak tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana jelas dikatakan bahwasanya muraqabah ahadiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di sini ayat yang mengatakan kul huwallahu ahad. Hai Muhammad, katakan bahwa Allah huwa, dia ahad, satu. Ahad bukan hitungan dalam artian ahad, isnin, selasa, arba'ah, khamsa dan seterusnya. Tapi di sini ahad dalam artian zat, sesifat, seasma, seaf'al. Nah ini zat, Sifat, ya, seasma, seaf'al. Kalau zat Allah tidak bisa dikatakan misalnya Allah itu begitu, tidak. Cuman meyakinkan bahwa Allah itu ada. Nah, itu zat Allah. Artinya Allah itu ada wujud. Tapi tidak bisa kita mengatakan Allah itu bentuknya begini-begini. Itu tidak boleh. Tapi meyakinkan bahwa Allah itu ada. Allah itu tidak berada di atas dan tidak berada di bawah. Tidak di depan dan tidak di belakang. Tidak di kiri dan tidak di kanan. Tapi yakin Allah itu ada. Tidak berada dalam salah satu 6 jihad kita. Nah, ini yakin Allah itu ada. Nggak bisa ditunjuk atau dicita-citakan dalam hati atau dipandang dengan mata, tidak bisa. Tapi dengan amruzuk, dengan rasa sukma, dengan rasa. Bagaikan putih matamu dan hitam matamu, itulah dekatnya Allah itu. Tidak bisa dipisahkan. Tapi awas, hati-hati kita tentang hal mengenai Allah Subhanahu wa taala kalau terjirim. Terjirim artinya tergelincir. Ya kita kalau tergelincir ya termasuknya orang yang apa? Kalau tergelincir, terjirim. orang yang salah mungkin. Ya salah. Kalau terjirim. Jirim apa jirim? Berbentuk. Terjirim. Berbentuk. Iya, yang terapuk orang yang menyekutukan Allah. Oh, syirik ya? Nah, ya itu kan syirik. Syirik ini kan ada beberapa, ada yang syirik nyata jali, ada syirik khafi yang tersembunyi itu. Tuh. Jadi harus hati-hati benar. Di antara darah dan nanah itu air susu yang mengalir dapat diminum. Ini harus dijaga benar, ini jangan sampai tergelincir. Gelincir sedikit fatal dalam artian ya bercampur najis, bercampur nanah, tergelincir sedikit bercampur darah. Nah ini makanya, yang tadinya susu yang dapat diminum akhirnya tidak bisa diminum. Ini hati-hati kita dalam makrifat kepada Allah. Dan oleh sebab itu kita memang nyawa kita ini sungguh itu kepunyaannya Allah. Allah itu sangat sayang sekali dengan
napas kita ini, dengan roh kita ini, ya. Karena punya Dia, punya Allah. Punya Allah SWT. Nanti kita akan kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dari Allah ya kembali kepada Sang Pencipta. Jadi kita ini sebenarnya dikatakan, ya karena nggak bisa dibicarakan sesungguhnya Allah itu. Kalau dikatakan diri kita ini az-zakiru wal mazkuru ilallah, yang memuji dan yang dipuji Allah. Kasar kita ngomongkan, yang memuji Allah, yang dipuji Allah itu kasar. Ya, kasar dalam artian ya cukuplah yang memuji Allah, yang dipuji Allah. Beda dengan al-abidu wal ma'budu ilallah, yang menyembah hamba, yang disembah Allah. Tuh kata ulama begitu. Nah, oleh sebab itulah makanya nyatanya Allah itu kepada manusia tidak nyata, Allah itu kepada sesuatu. Itu. Jadi kita berbuat sesuatu karena yang sesungguhnya apa yang kita zat, sifat, asma, af'al ya. Kalau kita zat, ya zatnya Allah, sifat, sifatnya Allah, asma, asma'nya Allah, af'al, af'alnya Allah, itu. Tapi kita dengan sifatnya Allah, ya bisa. Tapi tidak semaha sifatnya yang punyaan Allah. Kalau af'al, perbuatan itu kita bisa berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Perbuatan af'al. Seasma senama. Ya kita bisa berbuat sesuatu senama dengan Allah, tapi tidak semaha punyaan Allah. Kita mempunyai sifat kasih, ada sifat kasihnya hamba. Tapi tidak semahanya sifatnya Allah. Kasih, sayang ada kita, karena itu sifatnya Allah. Tapi diberikan kepada hambanya sifat-sifat ini untuk yang kita sifati. Makanya Allah itu cinta kepada orang yang mempunyai sifat af'al, asma'nya Allah. Misalnya situ suka dermawan, Allah itu maha dermawan ya. Tapi situ yang mempunyai sifat dermawan, tapi Allah maha dermawan.